Baik, Bapak Ibu, kembali lagi dengan tutorial dari saya. Kali ini saya akan buat tutorial tentang cara upload soal PSAJ. Ya, sekaligus saya akan menjelaskan juga tentang formatnya, terutama untuk yang isian singkat dan uraian. Kita bahas dari pertama dulu aja sepintas ya untuk format soal dulu ya. Kita ke format soal dulu. Yang pertama untuk yang pilihan ganda tunggal ya. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah lebih paham. Jadi pilihan ganda tunggal seperti ini ya. Seperti yang sudah dilakukan di UTS ya atau STS dan PAS genap. Jadi formatnya semua berbentuk format KIP kecuali yang uraian. Format KIP itu ya ini untuk nomor soal atau nama soal, kemudian habis itu teks soal. Setelah teks soal ke opsi jawaban itu pakai kurung buka dan diakhiri setiap soal dengan kurung tutup dan dikasih jarak baris 1. Untuk penomoran soal ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya jelaskan ulang, jadi titik 2 kali, kemudian nomornya 2 digit 01, kemudian kategori atau jenis soalnya pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, isian singkat atau urian singkat, bisa US, terserah Bapak Ibu ya, yang penting bisa membedakan antar atau tiap kategori soal. Kemudian di sini nama mapelnya boleh dikasih, boleh enggak, terserah Bapak Ibu nih untuk yang nama mapelnya, dan jangan lupa diakhiri dengan titik 2 kali. Kemudian jarak baris 1 antar soalnya. Itu format penulisan nomornya untuk yang pilihan ganda tunggal, pilihan kompleks dan isian singkat. Kemudian untuk contoh soalnya yang pilihan ganda kompleks selanjutnya. Ini jadi kita pakai persentase untuk penomoran soal sama seperti yang pilihan ganda tunggal. Di sini pakai yang benar pakai persen plus dan yang salah pakai min persen. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Jadi kalau satu jawaban benar berarti dia termasuknya pilihan ganda tunggal tadi ya, yang kategori pilihan ganda tunggal yang pakai sama dengan itu kunci jawabannya. Kalau pilihan ganda kompleks atau lebih dari 2 jawaban benar berarti pakai persentase. Ini lebih 2 jawaban benar berarti persentasenya adalah plus 50%. Jadi tanda tidal persen kemudian 50%. Jadi tidak usah ditulis plus ya. Ini penulisannya seperti ini. Kalau 2 jawaban benar, kemudian kalau 3 jawaban benar berarti persentasenya seperti ini. 33 titik bukan koma Bapak Ibu ya. Titik 3333 sebanyak 5 kali persen. Kemudian kalau 4 jawaban benar berarti persentasenya adalah 25%. Kemudian untuk jawaban salah, kalau salah satu berarti yang salahnya itu min 100%. Kalau salahnya 2 opsi jawabannya berarti min 50%. Kemudian kalau 3 salahnya yaitu min 33, atau titik 33333%. Kalau 4 jawaban salah berarti satu jawaban benar, yaitu termasuknya ya pilihan ganda tunggal, bukan pilihan ganda kompleks. Kemudian untuk kodenya, untuk kode di web ujiannya, kalau multiple choice ya seperti ini, atau pilihan ganda ya, balik yang tunggal atau yang kompleks itu tandanya seperti ini. Kemudian untuk yang short answer seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibedakan dengan tandanya. Kalau nanti terjadi salah upload, misalnya salah upload tempatnya. Tuh. Nih ya. Ini kalau saya hapus dulu aja. Kemudian itu yang penting ini Bapak Ibu ya, untuk lebih memahami tentang presentasenya. Untuk contoh soalnya sekarang yang pilih uraian singkat atau isian singkat. Uraian singkat atau isian singkat ini ada ini. Wah, Bapak Ibu. Nah ini ya. Untuk isian singkat, untuk penulisan nomor soal sama seperti ini. Dan ini tidak perlu yang saya tulis di sini, yang deskripsi ini Bapak Ibu nggak usah buat. Ini saya untuk mempermudah aja menjelaskan. Jadi saya tulis contoh di sini, satu jawaban tunggal.
Jadi untuk penomoran soal format masih sama dengan yang pilihan ganda tunggal dan pilihan kompleks. Setelah itu di sini adalah teks soalnya. Teks soalnya boleh ke samping seperti yang di contoh nomor 2 atau boleh ke bawah. Yang penting setelah dia titik 2 ini ditulis teks soalnya. Setelah teks soal di sini boleh ke samping juga. Kalau ke samping dikasih spasi Bapak Ibu nih ya, seperti ini. Ini kalau kasih ke samping dikasih spasi, ada jarak spasi 1. Ke tanda kurung kurawal bukanya. Kalau ke bawah ya seperti ini. Kemudian diawali dengan sama dengan, setelah itu nama atau kunci jawabannya. Kunci jawabannya. Ini kalau yang jawaban tunggal. Ini jawabannya hanya satu, jadi anak-anak harus jawab seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa dikasih alternatif. Ini misalkan ini soal, saya kasih contoh dengan soal yang sama untuk nomor 2. Siapa penemu lampu pijar? Jadi nanti anak-anak, nah ini di ke samping penulisannya. Jadi nanti anak-anak kalau jawab Thomas Edison, ini dianggap benar. Alternatifnya kalau dia jawab lengkap juga benar. Jadi diawali setiap kunci jawaban diawali dengan sama dengan, kemudian antar kunci jawaban itu dikasih spasi 1. Dan diakhiri jangan lupa dengan kurung kurawal tutup. Kemudian jarak baris ke nomor selanjutnya yaitu sama, yaitu 1. Dan seterusnya sampai nanti ada 15. Ini contoh intian singkat matematika. Di sini nomor 6 misalkan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan, ini boleh dikasih titik-titik, boleh enggak. Terserah Bapak Ibu mau tampilannya seperti apa. Kemudian untuk kuncinya dikasih spasi, kurung kurawal buka sama dengan 2. Atau ini ya, jadi dikasih jarak baris, spasi 1 sama dengan DUA. Jadi anak-anak nanti kalau jawab pakai angka 2 juga benar. Kemudian atau diketikkan DUA gini pakai teks atau tulisan juga benar. Gitu. Ini fungsinya apa namanya, jawaban benar atau sinonim, itu fungsinya seperti itu. Kemudian kalau ada soal di awal, jawabannya di awal, Bapak Ibu nuliskan bisa di awal nulis kunci jawabannya. Jadi dimulai habis nomor soal, ya ini kalau ke atas ya seperti ini, sama saja. Kalau mau dibuat satu baris, jadi habis titik 2, kemudian spasi terus ini, kurung kurawal buka. Atau ke bawah aja seperti ini. Juga boleh. Ini kunci jawabannya sama dengan Soekarno, kemudian adalah Presiden Republik Indonesia. Nanti jadi anak-anak bisa ini menandakan bahwa soalnya itu ada di awal, itu ya. Bukan kunci jawabannya ada di awal. Kemudian kalau di dalam kalimat ya juga seperti ini, isian dalam kalimat. Jadi misalkan warna bendera Indonesia adalah merah dan putih, ya. Kalau di sini jawabannya, di sini mau jawabannya merah, atau soalnya ini putihnya kita ganti, ya putih dan putih, berarti ini bukan kunci jawabannya putihnya. Kunci jawabannya kita ganti merah misalkan. Ya berarti yang merahnya yang dikasih. Maaf Bapak Ibu, ini saya minimize dulu biar tampilannya enggak ini. Komputernya ini agak, nah biar tampilannya rapi. Misalkan ini warna bendera Indonesia adalah, nah titik-titik, berarti di sini Bapak Ibu kasih kurung kurawal buka, kemudian sama dengan kurung kurawal tutup. Ini kalau di tengah kalimat kasih spasi lagi. Nah seperti ini, keliru Bapak Ibu. Habis merah berarti di ujung merahnya sini dikasih kurung kurawal tutupnya. Ya jadi ini kalau di tengah kalimat seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk yang isian uraian atau siana uraian. Kalau uraian Bapak Ibu cukup menyiapkan naskah soalnya atau teks soalnya aja tanpa kunci jawaban. Bapak Ibu bisa diketik di Microsoft Word atau di aplikasi pengetikan yang lain, di Notepad juga boleh. Kalau saya ini pakai LibreOffice kan. Nah, saya pakai LibreOffice untuk aplikasinya seperti Word kalau di Windows. Jadi tinggal diketikkan aja soalnya. Jadi yang penting soalnya aja. Ini yang atasnya sudah saya siapkan di webnya. Jadi Bapak Ibu yang kita butuhkan aja soalnya aja. Ini untuk soal yang
uraian ini karena copy paste. Kalau ada rumusnya Bapak Ibu bisa di screenshot. Misalkan ini mau di screenshot pakai snipping tool Bapak Ibu kalau di Windows ya. Kalau saya ini pakai aplikasi yang lain, misalkan saya screenshot nanti seperti ini berupa gambar ya. Nanti ini saya screenshot soalnya aja, kemudian nanti di save, nanti gambarnya yang kita nanti akan saya contohkan kalau sudah tahap penguploadan. Yang penting Bapak Ibu siapkan aja teks soalnya. Ya, sekarang kita proses penguploadan. Untuk yang saya rasa untuk yang pilihan ganda tunggal dan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa akan saya contohkan lagi ya. Di sini mulai pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, kemudian isian singkat ini ya, saya tulis ke samping seperti ini. Kemudian uraiannya seperti ini. Jadi soalnya aja. Kita ke websitenya dulu yang ini. Nah ya, kita login. Saya pakai login guru aja, guru. Nih ya. Kemudian kita login, pakai login saya sendiri. Kemudian setelah masuk ke halaman beranda atau halaman home, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, PSAJ, kelas 12, 2025-2026. Kita klik, nanti Bapak Ibu bisa cari mapel di sini ya, di harinya, hari keberapa. Atau kalau Bapak Ibu tidak hafal harinya, Bapak Ibu bisa ke activities ini. Activities, kemudian ke quizzes ini, yang ininya tanda lebih besarnya ini diklik. Nah, di sini akan ditampilkan daftar mapel beserta harinya langsung. Jadi Bapak Ibu tinggal cari aja mapel Ibu di mana. Saya contohkan untuk yang mapel belum ada isiannya lah. Saya contoh untuk yang ini aja, pendidikan agama. Meskipun soalnya bukan pendidikan agama, nggak apa. Ini saya akan menunjukkan cara uploadnya aja. Pendidikan agama, kita cek dulu sudah ada soal belum. Cara ngeceknya ke question bank. Kemudian dilihat di sini. Ini masih belum ada ya. Masih kosong semua. Saya bisa contohkan di sini. Ke question bank, kemudian kalau sudah di sini sama, jadi di menu question ini Bapak Ibu klik, kemudian pilih import. Kita akan upload yang pilihan ganda tunggal dulu. Jadi formatnya ya GIF, semua formatnya GIF kecuali yang uraian. Formatnya GIF, kemudian ke tab general, jangan lupa ini import kategorinya. Nah, biasanya Bapak Ibu nguploadnya ke sini ke kategorinya. Ya, ini cuma judulnya aja. Walaupun bisa terupload ke sini, tapi saya sudah siapkan subkategori namanya ya, untuk pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan yang uraian ini atau esai sudah ada. Kan saya contohkan ke pilihan ganda tunggal dulu. Nah, jadi ini ke kategori pilihan ganda tunggal. Jangan sampai Bapak Ibu salah ke kategori mapelnya ini ya. Karena nanti numpuk di sini. Jadi Bapak Ibu untuk import kalinya pilih dulu sesuai dengan format atau jenis soalnya. Pilihan ganda tunggal. Kemudian Bapak Ibu bisa drag and drop untuk soalnya. Ini saya ada di folder home. Contoh pilihan ganda tunggal. Contoh pilihan ganda tunggal PS aja ya. Ini yang TXT berarti dibuat pakai notepad ya, pilihan ganda tunggal. Ini bisa drag and drop atau tahan. Klik tahan, kemudian geser dan lepas. Pilihan ganda tunggal. Saya minimize dulu. Pastikan di sini pilihan ganda tunggal, pilihan ganda tunggal. Kemudian kalau sudah klik import. Ada 25 soal yang sudah saya upload. Kita continue kalau tidak ada error. Nah ya. Kemudian kita upload lagi untuk yang pilihan ganda kompleks. Saya percepat aja. Formatnya GIF, general. Jangan lupa pilihan ganda kompleks. Kemudian choose file. Browse atau di drag and drop seperti tadi boleh. Home. Kemudian pilihan ganda kompleks. Nah ini pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleksnya yang PGK ini ya, PGK, pilihan ganda kompleks, open, upload this file, kemudian cek dulu pilihan ganda kompleks sudah sesuai, import.
Kalau sudah, kita klik continue, ada 15 soal ya. Yang terupload bisa dicek di sini. Nah, ini ada nomornya, ada PGK-nya. Kemudian ke question lagi, impor untuk yang kategori yang lain. Impor, formatnya juga GIF, ini yang untuk isian singkat Bapak Ibu ya. Sama juga, prosesnya sebetulnya mirip, hampir sama. Tinggal di sini aja import kategorinya jangan sampai salah, yaitu isian singkat. Kemudian choose file, kemudian browse lagi. Untuk yang contoh soal isian singkat mana? Uraian ini isian singkat Bapak Ibu ya. Isian singkat, kemudian open, kemudian upload this file. Nah ini isian singkat, itu juga isian singkat. Kemudian kita impor. Nah, kemudian continue. Nah yang terakhir, ini saya tulis US di sini, uraian singkat atau isian singkat terserah ya. Untuk yang terakhir yaitu uraian atau esai. Jadi Bapak Ibu jangan impor lagi, tapi cukup ke sini. Select, type, select. Nah kalau ada dicentang sini Bapak Ibu ya, kalau dicentang seperti ini saya sarankan untuk dihilangkan aja ya centangannya, supaya tidak tampil semua soal. Kalau ini dicentang biasanya kalau ketap kategori nanti semua centang akan tampil di sini. Jadi yang campur, pilihan ganda tunggal, pilihan ganda kompleks, dan pilihan uraian akan tampil jadi satu. Tapi kalau ini nggak dicentang, tidak akan tampil subkategorinya tadi. Ya, jadi tampil sesuai, kalau pilihan ganda kompleks ya pilihan ganda kompleks aja. Kalau uraian singkat ya uraian singkat aja. Ininya kalau dihilangkan, saya sarankan dihilangkan. Kemudian untuk yang isian, jadi atau uraian ke sini. Bapak Ibu pilih uraian. Kemudian kalau sudah di sini pastikan uraian. Nah, guru-guru itu banyak yang di sini nggak diklik untuk apply filternya. Jadi setelah dipilih ininya, kategorinya, Bapak Ibu jangan lupa apply filter. Sebab kalau nggak di apply filter ini tetap di sini posisinya, di posisi terakhir. Kalau ini kan di uraian. Kalau nggak di apply filter nanti tetap ada di uraian. Jadi ini saya tandain di sini. Nih ya, apply filter ini penting. Banyak yang lupa Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ini diklik untuk apply filter setelah dipilih kategorinya di sini ya. Setelah dipilih kategorinya, jangan lupa pilih apply filter ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian nih ya, apply filter diklik. Nah, ini kan keisian singkat ya. Ke uraian, maaf Bapak Ibu, ini masih isian singkat, belum saya klik tadi ke uraian. Nah, ini ke uraian, kita apply filter. Nah, ini sudah ke uraian ya. Dicetak lagi, ini uraian sudah. Ini sudah saya siapkan satu, jadi sudah jadi. Bapak Ibu tinggal copy paste di sini aja. Caranya ke edit file sini, kemudian cari yang edit question ini. Edit question. Nah, sudah saya siapkan ini teksnya, jadi Bapak Ibu tinggal copy paste di sini aja. Nah, ya, pas di bawahnya ini kursornya. Kita cari, saya tadi ada di yang buka, saya yang ada di notepad aja. Jadi ini soal uraiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal di blok, kemudian di copy paste aja. Klik kanan, copy. Ya. Kemudian kita minimize dan paste di sini. Paste, boleh yang without formatting atau paste. Ya. Ini kan sudah masuk ke sini. Bapak Ibu tinggal save aja, save change. Atau save and continue editing, bedanya apa? Nah kalau continue editing masih pada posisi edit tapi sudah tersimpan. Untuk kalau mau di screenshot nih, misalkan di screenshot juga bisa. Kalau di screenshot saya sarankan ya boleh di Word, boleh di Notepad juga. Nih ya, jadi putih. Nih saya yang ada di ini ya. Ini karena backgroundnya hitam, nanti juga akan hitam juga backgroundnya kalau di ke copy ke itu kalau di screenshot Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dirubah dulu. Ini saya akan rubah dulu. Atau gini aja lah, yang di Word aja. Yang di Word tadi atau yang di sini. Yang saya copy paste. Ini akan saya hilangkan dulu backgroundnya supaya putih. Nah ya sudah putih. Berarti kita screenshot. Kan saya screenshot. Yang kita screenshot ininya aja, soalnya aja. Nah,
Ini screenshot. Kalau ada gambar juga bisa di screenshot gambarnya. Screenshot seperti ini. Kemudian ini saya save. Screenshotannya kita namai aja saya gitu ya. Ini saya nama aja. Ini formatnya PNG, boleh juga yang JPG. Tergantung Bapak Ibu save-nya. Saya save dengan PNG aja. Save. Nah, kalau mau di-upload berupa gambar, ya ini. Ke gambar ini. Image. Kemudian cari filenya. Ini dilakukan kalau yang rumus-rumus atau tampilannya nanti tidak bisa ya. Barangkali bahasa Arab atau ada teks Al-Quran atau apa ya. Atau fisika kimia yang ada rumusnya tidak mau tampil sempurna. Bisa di screenshot. Tadi ada di picture ya. Nah ini essay PNG. Upload. Bapak Ibu jangan lupa di sini diklik yang this image decorative only. Ya, jadi cuma dekorasi. Kemudian tagnya seperti ini. Ini kalau custom ini kalau mau gambarnya kurang besar atau kurang kecil bisa diklik di sini ya. Resolusinya ini. Kita coba yang original dulu aja tampilannya. Kalau terlalu besar dikecilkan. Nah ini ya. Ini mungkin terlalu besar, Bapak Ibu bisa kecilkan dari sini juga. Nah ini dikecilkan. Disesuaikan aja dengan tulisan yang ada di atasnya. Kalau terlalu kecil dibesarkan, kalau terlalu besar dikecilkan ya. Ini saya contohkan segini aja. Nah, ini berupa gambar. Tapi kalau tidak ada simbol-simbol atau yang aneh-aneh mending di copy paste biasa aja supaya apa? Supaya server tidak terlalu terbebani oleh gambar. Jadi kalau pakai gambar, image biasanya anak-anak aksesnya ke server itu lebih lambat daripada yang ketikan biasa. Jadi kalau tidak ada simbol atau gambar aneh-aneh ya di copy paste seperti tadi aja biasa langsung tag. Tapi kalau memang tidak bisa tampil sempurna boleh di screenshot. Saya coba save ini yang gambar aja ya. Atau saya cancel aja. Saya mencontohkan untuk yang tadi di screenshot. Nah, tugas Bapak Ibu upload sudah selesai sampai sini sebetulnya ya. Jadi tidak usah mengatur penskoran di question sini karena sudah saya siapkan di sini. Ada 40 soal dan satu soalnya nanti yang isai tadi yang terdiri dari 5 soal yang isai ini. Jadi Bapak Ibu ini penskorannya sudah saya siapkan di tiap-tiap mapel. Nah, langkah terakhir Bapak Ibu adalah ke kuis di sini. Jadi nggak usah ke question tadi, ke kuis, kemudian preview ini langkah penting supaya Bapak Ibu bisa memastikan bahwa soal itu akan tertampil di anak-anak. Ini untuk yang perhatian ini kemarin ada yang tanya, ini untuk apa? Merah ini nggak apa-apa, ini nanti akan saya lakukan biasanya kalau pada saat anak-anak ujian saya perlu menginformasikan sesuatu ke anak-anak. Misalkan ada anak yang ngerjakannya terlalu cepat, saya biasanya bisa kirimi di perhatian ini. Atau Bapak Ibu mau kirim sendiri perhatian ya boleh di menu awal tadi ya. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa, biarkan saja. Nah ini kita kembali ke contohnya. Ini yang pilihan ganda tunggal seperti biasa ya. Jadi anak-anak cuma bisa milih satu. Kemudian cek satu persatu Bapak Ibu ya. Barangkali ada tampilannya yang tidak sempurna, Bapak Ibu bisa edit. Contoh editnya, misalkan saya ke pilihan ganda komplek dulu, nomor 21 ya. Nah ini kalau pilihan ganda komplek kan kotak di sini tandanya. Jadi anak-anak bisa milih beberapa. Misalkan ini 3 jawaban benar, anak-anak bisa milih 3. Nanti kalau dijawab semua, anak-anak akan mendapatkan poin 0. Ya, jadi tidak ada poin min, tapi minimal paling kecil itu poinnya 0. Kemudian kalau Bapak Ibu mau edit di sini Bapak Ibu ya, edit question. Barangkali mau pembenahan ketika di preview tampilannya kurang sempurna. Misalkan diedit di sini pilihannya biar ke bawah. Ini saya contoh aja, kalau sudah benar ya Bapak Ibu tidak perlu edit ya. Kalau sudah diedit Bapak Ibu bisa save. Ya, jadi ini jadi ke bawah tuh. Kemudian untuk yang isian juga Bapak Ibu bisa cek berarti mulai nomor 31. Nah, ini untuk isian. Isiannya answernya ada di sini. Answernya misalkan keyboard di sini. Jadi anak-anak harus ngetik ini keyboard. Nah, ya jadi bisa isi anak-anak di sini. Kemudian
untuk isian ini. Nah, untuk yang uraian ini tandanya seperti ini, ada I. Jadi bukan nomor 41 tapi I. Ini artinya I itu deskripsi aja ya. Jadi cuma dia nggak mempengaruhi poin. Jadi ini tidak dihitung di pensekoran ya untuk yang isian, karena pensekorannya kan manual oleh Bapak Ibu sendiri. Makanya ini nggak ada nomor 41 ya. Jadi ini ada I. Jadi untuk yang isai atau isian, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk yang ureannya jadi tampil seperti ini aja. Ini anak-anak jadi tidak menjawab di web, dia hanya menjawabnya di kertas di sini ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kertas yang disediakan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah ya Bapak Ibu bisa finish attempt di sini atau di sini. Kalau sudah di preview dan yakin soalnya tidak ada yang salah atau tidak ada yang ini tampilannya ya sudah benar, kita klik submit all finish. Submit all finishnya 2 kali, sekali lagi, dan terakhir di sini finish review. Nah, di sini anak-anak diperbolehkan mengerjakan 3 kali, kemudian waktunya 1 jam 30 menit. Ini nanti di sini ditampilkan juga ya, durasi anak-anak mengerjakannya berapa menit, kemudian ini nilai grade-nya atau nilainya. Nanti diambil nilainya yang terbesar dari ketiga. Nah, kalau anak-anak 3 kali mengerjakan nanti diambil diambil nilai yang tertinggi atau highest grade. Kalau sudah di preview, Bapak Ibu bisa log out.